Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia, Ketua, Anggota MWAUI, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan Anggota Senat Akademik Fakultas Universitas Indonesia, Ketua Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, para dekan dan pimpinan di kalangan Universitas Indonesia, dekan dan wakil dekan di seluruh jajasan FKUI, Ketua dan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Indonesia, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar FKUI, Direktur dan jajaran Direksi RSUPON Cipto Mangunkusumo, Direktur Rumah Sakit Jejaring dalam lingkungan Health Academic System UI, guru besar dan guru besar tamu, para dekan tamu, para departemen di lingkungan FKUI dan RSTM, para sejawat, staf pengajar, mahasiswa dari berbagai jurusan dan level. Demikian juga para tamu VVIP, para undangan, serta hadirin yang mulia, serta keluarga saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja serta syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayah, dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka penyampaian pengukuhan guru besar saya. Selanjutnya, salawat dan salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para pengikutnya yang jujur dan setia mengikuti ajarannya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan besar saya di bidang urologi Fakultas Kedokteran Indonesia dengan judul Pengembangan Transplantasi Ginjal sebagai model pengembangan kesehatan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hadirin yang saya hormati, gagal ginjal adalah di mana kemampuan ginjal kehilangan fungsinya dalam menyaring darah, membuang limbah, mengatur keseimbangan elektrolit. Dan kita tahu terjadi peningkatan disebabkan karena perubahan perilaku masyarakat yang disebabkan tertingkatnya pasien yang mengalami diabetes, hipertensi, penyakit infeksi, dan batu saluran kemih. Dan kita tahu juga sampai saat ini negara atau pemerintah belum berhasil melaksanakan program pencegahan untuk penyakit tidak menular secara masif dan struktur sampai ke level puskesmas. Kita tahu tahapan gangguan ginjal dari tahap 1 sampai 5. Tahap gangguan ginjal 4 dan 5 adalah di mana pada tahap 4 itu pasien sudah harus mempersiapkan terapi pengganti ginjal. Pada tahap 5 maka pasien sudah harus mencari pengobatan untuk pengganti ginjal agar tetap dapat bertahan hidup. Kita tahu bahwa pilihan yang paling populer adalah cuci darah yang dikenal dengan hemodialisis. Dapat Bapak Ibu bayangkan seorang yang mengalami hemodialisis harus berbaring selama 5-6 jam per hari setiap HD dan harus dijalani selama 2-3 kali per minggu. Demikian juga kalau pilihannya adalah peritoneal dialisis, maka cairan itu harus dimasukkan ke rongga perutnya beberapa jam setiap malam. Tentu hal ini akan mengalami penurunan kualitas hidup dan menjadi beban bagi pasien dan keluarganya. Kita tahu bahwa dari penelitian riset kedasaran bahwa terjadi peningkatan pasien gagal ginjal dari 2/1000 menjadi 3,8/1000 dan akhirnya 5,6 atau 2 kali lipatnya pada tahun 2020. Data dari Kemkes sesuai juga pada tahun 2020 ada 1.600.000 lebih orang mengalami gagal ginjal kronis. Mereka itulah yang membutuhkan terapi pengganti ginjal.
Kalau kita lihat data dari Indonesian Renal Registry, maka terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Dan yang paling jelas adalah pada tahun 2017 ada 30.000 orang yang secara aktif harus dilakukan HD, menjadi 2 kali lipat lebih 60.000 pada tahun 2018. Harapan hidup bagi penyakit ginjal ternyata lebih buruk daripada laki-laki yang mengalami kanker prostat atau kanker kolorektal, sedangkan pada wanita lebih buruk daripada yang mengalami kanker payudara dan kanker kolorektal. Tetapi apabila seseorang melakukan transplantasi ginjal, dia akan mempunyai harapan hidup yang lebih baik daripada melakukan hemodialisis. Dari data internasional, di Amerika dalam waktu 6,5 bulan saja dilakukan 14.000 lebih transplantasi, di Eropa dalam waktu 1 tahun 19.000 lebih, sedangkan di Indonesia dari 1977 sampai dengan Juni 2003 hanya 1.155. 80% dari transplant itu dilakukan di RSCM. Dan ini sesuai dengan data Indonesian Renal Registry bahwa hanya 1% pasien menjalani transplantasi ginjal pada tahun 2018, hanya 200 orang dalam waktu setahun. 180 orang dikerjakan di RSCM. Hadirin yang saya hormati, perkembangan transplantasi ginjal di Indonesia dimulai pada tahun 1977. Yaitu dengan mentor Profesor Kazuo Ota, kemudian para urolog yang terlibat almarhum Prof. Joko, di tengah itu yang sedang operasi adalah almarhum Dr. David, saya sebutkan sebagai bapak transplantasi bedah di Indonesia, dan yang masih bersama kita adalah Dr. Rohani. Sedangkan dari nefrologi ada almarhum RP Sidabutar. Dalam perkembangannya, memang pada saat itu belum memungkinkan, sehingga sebagian besar transplantasi dikerjakan di Rumah Sakit Cikini. Pada saat itu saya sendiri dan Dr. Ari dengan juga tahapan regenerasi semuanya terlibat, mulai di Dr. Rohani, Prof. Umbas, Prof. Akmal, dan akhirnya Dr. Ari dan saya yang terlibat secara rutin dalam pengembangan transplantasi ginjal. Perubahan transplantasi ginjal di RSCM sendiri terjadi pada saat Prof. Endang menjadi kepala divisi dari ginjal hipertensi di RSCM. Kebetulan teman satu kelasnya adalah Dr. Rohani. Beliau mengajak memulai transplantasi di RSCM. Satu hal yang terpenting pada waktu memulai itu adalah dibentuknya tim advokasi, di mana kami sebagai transplant surgeon atau tim transplant merasa lebih ringan kerjanya karena donor dilakukan verifikasi bahwa donor ini adalah donor yang layak, tidak terdapat proses jual beli di dalamnya. Kemudian dalam perkembangannya, sayangnya kita mengalami krisis moneter. Pada 1998, di seluruh Indonesia transplantasi terhenti. Tetapi kemudian kita bersyukur bahwa pada tahun 2010 kami mempunyai tamu seorang ahli kepala pusat transplantasi dari Sydney yang masuk ke kamar operasi kami atas permintaan kami untuk mengevaluasi apa yang kami lakukan. Salah satu saran yang beliau lakukan adalah Anda harus memulai laparoskopi donor nefrektomi. Revolusi transplantasi ginjal di Indonesia terjadi pada saat Oktober 2011, di mana Prof. Haidir dengan gagap gempita atau gagah atau mungkin nekat sedikit memulai laparoskopi transplantasi ginjal. Saya dan Dr. Ari cukup stres sebenarnya, tetapi akhirnya bersyukur. Karena dengan laparoskopi transplantasi, pasien yang tadinya harus disayat dengan luka 15-20 cm akan merasa sakitnya selama 2-3 bulan, maka dengan laparoskopik donor nefrektomi, pasien hanya dirawat 3-4 hari, seminggu kemudian pasien itu bisa pulang
dan bisa aktif kembali. Penerusnya adalah yang berwarna biru 2 di depan itu, adalah Dr. Irfan Wahyudi dan Dr. Agus Rizal Hamid yang mudah-mudahan segera mengikuti kami menjadi profesor juga. Kalau Prof. Haidir memulai transplantasi memasuki rongga yang ungu, yaitu rongga perut, harus menyisihkan usus baru ketemu ginjal, Dr. Irfan dan Dr. Agus Rizal belajar ke Heilbronn di Jerman bagaimana melakukan transplantasi melalui rongga retroperitoneal. Rongga ini sebenarnya tidak ada. Dia harus membuat rongga itu terlebih dahulu, baru akan ketemu ginjal. Kelebihan yang bisa dicapai adalah tidak harus memberikan risiko terhadap organ-organ intraabdomen. Hal ini terbukti setelah dilakukan laparoskopi retroperitoneal, maka komplikasi yang terjadi hanya 4,4%. Pada waktu itu di tahun 2022 jumlahnya masih 600 dibandingkan dengan 90, tetapi kalau Bapak Ibu sekalian lihat, sampai saat ini tim kami sudah melakukan 1.383 kasus, 900 lebih dengan transperitoneal, dan atas kebesaran hati Prof. Haidir pun mengikuti melalui retroperitoneal sehingga menjadi 467. Peran Kementerian Kesehatan sebenarnya baru ikut pada 2013. Secara kebetulan Dr. Ari pulang dari rapat Kemkes, kemudian agak sewot dan marah-marah karena waktu itu akan bikin renal registry. Sementara transplantasi ginjal pada waktu itu setahun baru 10. Apa yang akan diregistri, kata Dr. Ari. Akhirnya kita merubah strategi dari Kemkes untuk melatih pusat-pusat transplantasi di rumah sakit lain. Agar aman, maka kita terpaksa melakukan transplantasi ke babi. Tentu ini tidak haram karena kita tidak makan setelah dia operasi. Pada saat itu RSCM mengampu 7 rumah sakit pemerintah atas perintah dari Kementerian Kesehatan. Dari 7 rumah sakit ini, alhamdulillah 2 rumah sakit telah mandiri dan mencapai berdiri sendiri dan melakukan transplantasi secara mandiri. Kebetulan hadir di antara kita adalah Prof. Rake dari Denpasar, Bali. Beliaulah yang dengan semangat, mungkin seperti juga Prof. Endang memimpin kami, Prof. Rake memimpin tim dari Sanglah, sehingga sampai saat ini sudah terjadi 24 transplantasi di Denpasar. Demikian juga teman-teman di Padang dengan semangatnya, meskipun ketuanya belum profesor, mudah-mudahan pemerintah segera menghargai mereka. Demikian juga teman-teman urologi, mereka telah mandiri dan 19 kasus telah dilakukan. Pada saat ini Kementerian Kesehatan menugaskan 19 rumah sakit untuk menjadi pusat transplantasi. Tentu kami di RSCM selain harus mengembangkan di RSCM, ditugaskan pula untuk menjadi pengampu. Alhamdulillah Direktur Utama mengizinkan kami untuk keliling Indonesia. Terima kasih Ibu. Sekalian jalan-jalan dan kuliner Ibu. Pengembangan layanan transplantasi didorong dengan pembiayaan BPJS. Kalau BPJS sendiri sebenarnya suatu badan yang miskin tapi gayanya seperti malaikat, kenapa dia mengganti pembiayaan transplantasi? Karena pada kenyataannya dengan HD selama 2,5 tahun atau 3 tahun sama dengan pembiayaan 1 kali operasi transplantasi. Dan usia transplantasi pada saat itu rata-rata 9 tahun. Sekarang sudah bisa 12 sampai 15 tahun. Itulah kalau kita ngajukan ke BPJS, mentalnya adalah bagaimana BPJS bisa berhemat baru masuk di akal mereka. Buat kami, transplantasi adalah suatu pekerjaan yang dengan sadar kami lakukan dan dirasakan oleh pasien akan meningkatkan kualitas hidup. Bagi pasien-pasien muda, mereka akan aktif dan produktif sekali. Sedangkan dari sudut peraturan, terima kasih kepada direktur sebelumnya yang membuat terobosan, membuat jasa medis khusus bagi kami pelaksana transplantasi ginjal.
Sedangkan dari peraturan pemerintah, kami ingat Prof. Endang dan tim-tim nefrologi, saya juga terlibat dari 2005, baru Menteri di 2016 berani mengeluarkan permennya dan ditetapkan KTN menjadi Komisi Transplantasi Nasional, di mana memberikan juga perlindungan bagi kami, bagi donor, bagi resipien, dan rumah sakit yang menjalankan transplantasi ginjal. Adanya Omnibus Law Kesehatan di 2023 dengan gegap gempita, dengan keributannya, tidak kami tanggapi dengan ribut, tapi yang kami lakukan terpaksa harus maraton karena harus melengkapi aturan-aturan di bawahnya. Mudah-mudahan aturan ini dapat kami sempurnakan sehingga transplantasi makin cepat dan makin lebih baik di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, teknik penyambungan transplantasi ginjal sebenarnya tidak berubah banyak sejak tahun 54. Teknik penyambungan arteri yang awalnya sama dengan teknik penyambungan vena, kemudian menjadi berubah pada saat tahun 2013, di mana kami pertama kali melakukan transplantasi ginjal pada anak. Mohon slide-nya dimajukan. Ya. Jadi yang awalnya penyambungan arteri dan vena itu sama menggunakan dua benang. Pada waktu kami mempelajari melalui YouTube apa yang dilakukan oleh Huau Pipisali, dan beliau sangat senang waktu kami sampaikan bahwa kami melalui YouTube belajarnya. Pada waktu beliau berkunjung ke tempat kami, laptopnya diserahkan, mana saja yang Anda mau copy silahkan. Kita lihat di sini ada Prof. Endang, ada Dr. Ari yang sedang memangku pasien pediatrik pertama kali transplantasi di 2013. Saat ini kami sudah cukup banyak melakukan transplantasi pada anak. Kemudian dengan perkembangan adanya variasi pembuluh darah yang tidak satu. Pada zaman dahulu saya mengikuti Dr. David, apabila seorang donor mempunyai 2 atau 3 pembuluh darah ginjal, maka kita mohon untuk mencari donor baru. Dr. Ari, saya bilang dulu adalah MacGyver-nya urologi. Dengan pengembangan yang beliau lakukan, menggunakan alat kanul pembuluh darah yang semua rumah sakit ada sampai puskesmas, menggunakan NGT 3,5 bisa menyambung pembuluh darah dengan lebih aman. Saya sendiri karena kebetulan diajarin microsurgery, melengkapi teknik itu sehingga akhirnya sambungan itu menjadi lebih baik dan aliran pembuluh darah dari penerima ke ginjal baru menjadi lebih baik. Maaf kalau di situ ada tulisan ganteng, tapi itu kata cucu saya. Data yang kami kumpulkan dari 104 pasien yang mempunyai pembuluh darah 2 atau 3 ternyata mempunyai angka yang sama baik, bahkan sedikit lebih baik. Jadi 96,2% paten atau ginjalnya tetap bertahan pada evaluasi kami selama setahun. Hal ini sedang kami publikasikan. Kemudian sejak 2011 sampai 2022, transplantasi sangat berkembang dengan baik karena seluruh tim yang terlibat, tim anestesi sangat berkembang. Kebetulan tim anestesi ini diketuai oleh putrinya Prof. Endang, Dr. Dita. Dokter anestesi itu kalau sedang bekerja, istilah saya dia berada di dalam kokpit. Semuanya dimonitor dengan alat. Kelebihan yang lebih baik adalah dapat diketahui seberapa dalam tingkat pembiusannya, seberapa baik oksigenisasi di organ, bahkan saat ini dapat diketahui seberapa baik tingkat oksigenisasi di tingkat seluler. Demikian juga bagaimana perkembangan dari teman kami di radiologi, mulai dari sebelum persiapan, Bapak Ibu bisa lihat, yang putih-putih itu tidak normal. Seharusnya pembuluh darah itu mulus, kuning semua. Tetapi kadang-kadang resipien yang sudah berumur di atas 50 tahun bisa mempunyai pembuluh darah yang seperti itu. Tentu saya tidak bisa harus buka di sini meskipun ada salah satu guru besar kami yang berhasil.
seorang radiolog harus menghitung seberapa baik aliran darah di situ. Dan kadang-kadang setelah transplant hasilnya kurang baik. Kalau zaman dulu apabila hasilnya kurang baik dalam waktu 1 atau 2 hari, maka pasien itu harus masuk kamar operasi lagi untuk dibuka. Sejak peningkatan keterampilan dari teman radiologi, dengan evaluasi USG Doppler dapat diketahui apakah ginjalnya ditolak atau hanya delay, sehingga hampir tidak pernah kami membuka untuk operasi yang tidak perlu. Kalaupun harus melakukan operasi hanya karena ginjal yang ditolak. Pencapaian transplantasi yang baik tersebut hanya bisa terjadi karena pengembangan yang baik dari teman-teman spesialis. Sayangnya dalam waktu kita bersemangat melakukan transplantasi di Indonesia terjadi pandemi COVID. Pada saat itu transplantasi di seluruh dunia terhenti. Di RSCM kita berhenti di pertengahan Maret. Syarat pada waktu 8 April terjadi pertemuan di seluruh dunia. Negara-negara yang terlibat di dalam transplantasi dan terkena COVID, China, Spanyol, Italia, Jerman, dan Kanada melakukan rapat secara online dan diinstal di YouTube sehingga kita bisa mengikuti. Alhamdulillah pada saat itu ditentukan protokol bagaimana melakukan transplantasi di era pandemi. Salah satunya adalah adanya zonasi di mana daerah merah yang mengalami risiko COVID, di mana yang kuning dan di mana yang hijau. Hal ini tidak mudah dilakukan di RSCM. Kebetulan tim kami juga melakukan transplantasi di rumah sakit lain yang kecil dan mudah. Sehingga pada waktu awal Mei, pertengahan Mei 2020, kami sudah dapat melakukan transplantasi ginjal. Dan ini adalah transplantasi ginjal pertama kali di era COVID di ASEAN. Hadirin yang saya hormati, salah satu yang cukup menjadi ingatan, mungkin bisa senang, bisa sedih adalah mungkin kami harus 2 kali, 3 kali seminggu menghalalkan hidung ini dicolok. Bagi Bapak Ibu yang tidak terlalu sering mungkin tidak punya pengalaman itu, tetapi bagi kami itu pengalaman yang harus dijalani. Kalau tidak nanti direktur rumah sakit saya tidak mengizinkan saya masuk kamar operasi. Hadirin yang saya hormati, dengan diresmikannya RSCM Kanigara dan atas perjuangan kerja keras dari Direktur Utama kami yang baru, terima kasih Ibu, kami bisa memperoleh 2 kamar operasi urologi. Pasien yang tadinya harus antri selama 1 tahun, jadi setelah pasien dan pasangannya itu lengkap untuk dilakukan transplantasi harus menunggu 1 tahun. Kadang-kadang mereka harus mengalami risiko kematian selama menunggu. Dengan berdirinya Kanigara, antrian menjadi hanya 8 bulan. Tapi tentu sesuai dengan harapan Ketua KSM atau Kepala Departemen saya, Dr. Irfan, yang kami usulkan adanya 2 kamar operasi dedicated khusus transplantasi ginjal. Kami siap melakukan transplantasi 3, 4, 5 kali seminggu. Kenapa kami berjanji seperti itu? Karena kami mempunyai 5 ahli laparoskopi donor nefrektomi dan 5 ahli menyambungan untuk resipiennya. Jadi gantian tiap hari, bahkan sehari 2 kali bisa Ibu. Tentu kami mempunyai RSCM Kencana. Meskipun Dr. Aldi harus bekerja keras agar prosesnya menjadi seamless dan pasien-pasien yang mempunyai harapan lebih besar semakin betah berada di tempat kita yang bagus itu. Hadirin yang kami hormati, untuk mempercepat tugas dari negara bahwa transplantasi harus dikembangkan di beberapa sentra rumah sakit. Alhamdulillah kami berhasil menciptakan model untuk melakukan transplantasi menggunakan 3D printing. Terima kasih para generasi milenial yang berhasil menciptakan ini
atas permintaan kami meskipun tentunya ini tanpa proses bullying. Mereka juga senang dan kami hargai. Kami telah berhasil juga melakukan pelatihan kepada 16 tim rumah sakit menggunakan model yang baru. Dan pengalaman kami menggunakan alat ini rasanya adalah 80% seperti kami melakukan transplantasi yang sebenarnya. Dan ini sangat baik bagi rumah sakit yang mungkin melakukan transplantasi 1 atau 2 kali sebulan, maka dia harus melakukan ini pada saat 1-2 hari sebelum melakukan kepada pasien. Berbeda mungkin dengan tim RSCM yang sambil ngantuk-ngantuk mungkin masih ingat. Kebahagiaan mungkin kita rasakan pada saat pancaran mata kami terima dari pasien-pasien. Dan keluarganya yang telah dilakukan transplantasi. Namun, alhamdulillah, saya berkesempatan bertemu dengan mereka setelah mereka sehat dan juga tetap membimbing mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka lebih baik. Salah satu pasien yang berdiri dengan saya adalah pasien yang dilakukan transplantasi oleh Dr. David 40 tahun yang lalu. Artinya 40 tahun lebih ginjalnya masih berfungsi. Pengembangan transplantasi di Indonesia adalah miniatur daripada pengembangan kesehatan di Indonesia, di mana setiap unsur harus mempunyai visi yang sama untuk kebutuhan kesehatan level nasional, tidak untuk kebutuhan diri sendiri. Namun untuk itu tidak cukup dengan visi, harus dilakukan dengan langkah yang konkret, kadang atau pasti perlu pengorbanan. Setelah itu, mohon diingat bahwa para pionir ini juga membutuhkan kesejahteraan agar tetap berkembang dan mempunyai semangat yang baik. Inovasi tidak boleh berhenti meskipun merasa sudah berhasil. Demikian juga para pemangku kepentingan, Menteri Kesehatan, Menristek-Dikti, organisasi profesi harus berpegang kepada standar yang berlaku secara internasional dalam bekerja bersama untuk mencapai Indonesia Emas.